Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Andika Transportation Video. Selamat siang di kota Bandung. Buatnya sekarang sudah jam 11 lebih 26 menit. Maaf ini rada burem. Sekarang tanggal 22 Juni. Saya hari ini berada di halte alun-alun Bandung, sedang menunggu sebuah bus yang mungkin belum saya pernah liput, tetapi saya sudah sering menelitinya, yaitu teman bus dengan koridor 2 dengan relasi ke arah Kota Baru Parahyangan via Cimahi. Sebelumnya saya pernah juga ke Kota Baru Parahyangan, ada itu di videonya saya cantumkan di layar kaca atas bagian kanan. Itu saya terakhir naik bis Damri yang ke arah Kota Baru juga. Dan itu dia via tol Paster lewat BTC. Kalau yang ini dia dari teman bus. Oke, di sini ada bis dari Damri. Ini tujuan ke arah mana ini? Kayak Tanjung Sari. 5922. Oh, lebih panjang Cibiru. Oke, ini ada masuk lagi. Oh, ini bis yang ke arah Kota Baru sudah sampai. Apa kita langsung naik aja mungkin? Langsung naik aja lah, daripada kita nunggu lebih lama lagi, daripada terdampar di sini nggak ngapa-ngapain. Oke, kita langsung saja. Ini bisnya, bis teman bus. Untuk sistem pembayarannya itu dia menggunakan non tunai, menggunakan QRIS dan juga kartu, seperti kartu e-money kayak gitu. Oke, ini bisnya sebentar lagi udah langsung merapat ke halte. Sepertinya harus ke sana sih. Oke, bisa berhenti di depan tujuan Kota Baru. Transmetro Pasundan. Terima kasih. Jadi bis ini menggunakan bis medium dengan chassis Isuzu NQR. Kita berangkat dari halte alun-alun Bandung, persiapan menuju ke arah Kota Baru Parahyangan.
berhentinya per halte, tidak bisa sembarang tempat. Apabila ingin ketemu ke suatu tempat, berarti Anda harus berhenti di halte tersebut. Tidak seperti bis yang lain, misalnya ada satu lagi mode transportasi bis selain Damri dan Demang Bus, yaitu Transmetro Bandung yang biasa yang selalu memakai livery matahari, bunga matahari di situ. Nah itu biasanya bis itu dia bisa berhenti di sembarang tempat. Ya tes. Nah gini aja, kan suaranya gak kedengeran nih. Nah ini saya jelasin, bahwasanya bis ini tuh sebenarnya udah nyaman dari segi armadanya. Cuman ya masih rata-rata masih menggunakan bis medium lah. Nah untuk sistem pemberhentiannya ini kan dia sistemnya per halte. Nah jadi nggak sembarang tempat bisa naik. Dan cuman ada beberapa bis saja yang masih diperbolehkan untuk naik di seberang tempat. Salah satunya bus Transmetro Bandung. Nah di Transmetro Bandung dia masih bisa naik di seberang tempat dan turun di seberang tempat. Misal kita mau ke Pasar Andir, nah kita bisa turun di depan pintu masuknya Pasar Andir. Ya gak perlu jalan jauh lagi. Nah minusnya kalau naik bus Transmetro Bandung yaitu dia akupansinya selalu rame, dan bisnya itu bukan menggunakan bis yang bisa dibilang bis besar lagi sih. Sudah menggunakan bis medium, rata-rata menggunakan bis Isuzu. Nah biasanya kalau bus Transmetro Bandung, bukan Transmetro Pasundan. Nah biasanya kalau akupansinya udah penuh, biasanya supir-supirnya atau mungkin ya operator bisnya itu selalu memaksakan untuk seluruh penumpangnya untuk masuk. Mungkin dikarenakan jarak antar bisnya itu yang bisa dibilang longgar sekali sih. Jarak antar bis depan sama belakangnya itu sekitar setengah jam, setiap 45 menit sekali. Jadi bisa dibilang emang ya sepatutnya diangkut sih. Tapi untuk armadanya itu ya yang cuman mengandalkan bus Isuzu, itu menurut saya kurang sih. Lebih baik ya armadanya tetap menggunakan bis besar aja sih kalau buat bus seperti itu. Ya mungkin untuk kedepannya Pemkot Bandung untuk memperhatikan lagi untuk kualitas angkutan umum di Bandung, terutama untuk misal angkot kan biasanya dia ngetemnya lama-lama, jam juga rapet-rapet. Tapi walaupun mereka rapet, itu ngetemnya gak main-main, bisa sampai setengah jam itu ngetem di satu tempat tuh. Cuman buat nunggu penumpang saja itu bisa sampai ngetem setengah jam itu. Jadi lebih baik naik ini aja. Dari sengaja Pak. Ini bukan Transmetro Bandung disebutnya. Disebutnya Transmetro Pasundan. Jadi ada 3 jenis. Di Kota Bandung itu disebutkan ada Transmetro Pasundan, Transmetro Bandung, Kuratas. Ini yang keempat. Berarti ini yang keempatnya. Berarti ini perusahaan keempatnya. Ya. Baru pertama kali. Udah sering sih, cuman gini aja sih biar orang-orang pada tahu aja. Soalnya setiap naik ini tuh kadang akupansinya makin kesini makin sedikit aja. Iya.
sore sering rame. Sering rame. Gambar haltenya ada di belakang kiri di kaca. Oh iya. Ini untuk berhentian di koridor 2. Ini start awalnya kalau dari IKEA Kota Baru Parahyangan, karena ini berhenti di IKEA. Nah, berikutnya ada dari Parahyangan Timur dan Parahyangan Timur 2 yang itu terlalu depan sedikit, dan berikutnya Parahyangan Utara, terus ada ruang Sakerta yang kayak balai pameran seni budaya gitu. Ini Balai Pare, terus berikutnya STIE LPPM. Sebenarnya sih sebelum STIE itu dia berhenti dulu di stasiun Padalarang, tapi di sini belum tertera sih. Semoga aja sih ditambahin lah supaya lebih jelas. Ini stasiun Padalarang, seharusnya di sini. Ini STIE. Dan di sini ada rute-rute bus beberapa koridor dari koridor 1 sampai 5. Dan pusat titik transit paling banyak yaitu di sini, di alun-alun Bandung sekarang, karena dia bisnya itu pilihan bisnya banyak banget di alun-alun Bandung. Sorry. Oke, ini itu aja sih. Untuk beberapa aturan di Kemandus, yaitu menjaga etika, tidak makan minum dalam bus, tidak boleh merokok, tidak boleh membawa anjing peliharaan atau hewan peliharaan, dan bis ini cuma dipacu sampai 50 km per jam saja. Oke, di sini kita baru saja ngobrol bersama si Bapak supir ini. Nah, dalam percakapan itu Pak supir ini memberitahu ke saya ini bahwa kedepannya di tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi Transmetro Pasundan bakal membuka rute baru. Ada sekitar 25 koridor baru yang akan muncul di Kota Bandung, yang mungkin bakal terrealisasi dari dalam Kota Bandung sampai ke daerah pelosok-pelosok mungkin. Semoga aja dengan pengadaan rute baru di Transmetro Pasundan itu dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang selalu kemana-mana menggunakan angkutan transportasi umum. Nah, untuk unitnya juga sebenarnya sudah banyak sih, ada di pool. Nah, untuk bus medium ini dia dipegang oleh pihak Bluebird Group. Jadi yang megang bus medium ini Bluebird Group. Aduh, rada belibet sih. Bluebird Group. Dan untuk unit-unitnya itu sudah banyak. Dan untuk lowongan kerja di Transmetro Pasundan bisa dibilang sangat banyak sih. Untuk kuotanya masih sangat banyak. Bahwasannya ini di Transmetro Pasundan membutuhkan sekitar 500 supir baru atau mungkin lebih
untuk persiapan pembukaan rute baru, yaitu diantaranya itu yang 25 koridor baru yang akan dibuka di Bandung. Seperti halnya rute ini apa? Rute BC Bale Endah. Nah itu BC Bale Endah itu kan dibuka. Nah itu kemungkinan bakal seperti itu. Kemungkinan bakal digratiskan selama 1 bulan atau 3 bulan lah, baru keluarlah harga aslinya. Nah seperti itu. Untuk video saya ke Bale Endah ada sih di YouTube. Itu tinggal kalian tonton aja, tapi sepertinya saya mau mencoba untuk membuatnya lagi. Kalau bagi yang mau coba nonton silahkan sih, itu udah ada di videonya tuh. Videonya sih ya thumbnailnya sih thumbnail seadanya sih. Thumbnailnya yang kayak ada anak kecil di depan pintu. Nah itu doang sih. Oke, ini saya sekarang berada di daerah apa ya sih ini? Pokoknya ini daerah pertigaan, perbatasan ini apa? Pertigaan yang ke arah Cililin dan juga ke arah Padalarang. Nah, mohon maaf di sini saya lupa menyalakan mic sih. Nah, di sini saya sudah sampai di Simpang Padalarang. Nah, saat lagi kita akan sampai di Kota Baru Parahyangan. Oke. Mungkin ini sebenarnya sih tidak terlalu banyak footage sih. Soalnya saya di sini lebih baik mengobrolnya bersama si bapak. Jadi gak terasa sudah sampai Padalarang lagi nih. Nah, sebenarnya sih saya mau sedikit curhat ya. Ini apa? Saya waktu itu pernah menggunakan bis Transmetro Pasundan, itu yang bis listriknya itu loh, yang pernah saya upload di YouTube beberapa bulan yang lalu. Itu saya baru tahu bahwasannya bis listriknya itu unit-unitnya itu masih sedikit sekali. Pantesan saya waktu itu saya pernah pas saya pulang habis membeli hadiah buat persiapan perlombaan sekolah itu. Nah itu saya berinisiatif untuk apa ya, jalan-jalan dulu sedikit ngarah ke Dago sebentar. Nah itu saya tunggu di halte Tegalega itu lumayan lama, sekitar setengah jam. Padahal sebenarnya sih normal tunggu bis Transmetro Pasundan yaitu jaraknya itu sekitar 15 menit. Tapi ini ya bisa dibilang di luar prediksi sih. Soalnya mungkin dikarenakan unitnya yang bisa dibilang terbatas dan rata-rata dipaksa jalan semua sih. Rata-rata dipaksa jalan semua. Jadi gak ada istirahatnya itu bus listrik. Jadi dikhawatirkannya pas lagi di tengah jalan tiba-tiba mati. Itu aja. Ya semoga aja kedepannya itu bis listriknya itu diperbanyak lagi sih unitnya, daripada nanti ya taulah sendiri tiba-tiba mati di jalan, itu lebih ribet lagi sih. Oke, kita sudah berada di jalan lintas Kota Baru Parahyangan. Ini kita saat lagi berhenti di halte Balepare. Balepare sih lebih kayak ke tempat seni sih, atau mungkin apa ya, saya lupa lagi, kayak tempat kuliner terakhir saya ke sana. Sebenarnya sih saya udah sering sekali sih bolak-balik ke Kota Baru Parahyangan, cuman baru kali ini aja sih saya membuat video ini. Nah ini halte Balepare. Nah sebenarnya sih ini saya posisi duduknya ini di atas kap mesin, seharusnya tidak boleh. Cuman ya buat menemani bapak supirnya itu, bahwasanya sekarang ini shift dia cuman sampai siang kerjanya, ya udah saya temani saja sampai ke IKEA-nya. Oke, ini sesaat lagi mungkin
sampai di Kota Baru Parahyangan. Ini sebenarnya sih udah sampai Kota Baru Parahyangan. Yang maksud saya itu IKEA. Soalnya ini titik berhenti terakhirnya itu di halte IKEA. Oke, mungkin segitu saja untuk voice overnya. Mungkin silakan menikmati perjalanan ini.
Oke, gak kerasa tadi perjalanan ngobrol sama supirnya. Oke, kayaknya mau bikin thumbnail dulu, foto thumbnail di depan. Bisa lah, bikin thumbnail dulu. Bentar, sip. Oke. Sip. Itu buat thumbnail. Nah itu tadi itu ada bis ini yang ke arah balik lagi ke alun-alun. Oke, kayaknya cukup segitu untuk trip bersama Trans Metro Pasundan ke IKEA IKEA Kota Baru. Nah, di sini ada juga jadwalnya nih. Berarti berikutnya sekitar jam 14.45 mungkin. Enggak. Nah, siap 15 menit berangkat. Berarti salah satu dari ini akan segera berangkat. Oke, kayaknya segitu saja untuk video trip kali ini. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf untuk beberapa kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia.